Indonesia sejak dulu kala menanti puncak-puncak bangsa. Kekerasan kembali menimpa sejumlah jurnalis di ibu kota. Sedikitnya 7 jurnalis menjadi korban saat bertugas meliput aksi demonstrasi di seputaran gedung DPR MPR RI pada tanggal 24 dan 30 September 2019. Laporan yang masuk ke AJI Jakarta sejak Rabu 25 September 2019 tercatat ada 4 jurnalis mengalami kekerasan saat meliput. Mereka mengalami sejumlah perlakuan, mulai dari aniaya, luka-luka, intimidasi, hingga penghalang-halangan kerja pers. Jurnalis Kompas.com Nibras Nadanai Lufar, yang akrab disapa Ajeng, salah satunya. Ia diintimidasi saat merekam aksi brutal polisi terhadap seorang warga di kawasan Jakarta Convention Center Senayan pada Selasa 24 September malam. Tuh, mana lihat. Ini, lihat. saya wartawan. Ya kalau lagi begini maksudnya apa? Nggak usah diviralkan, udah lah. Nggak usah diviralkan. Nggak usah diviralkan lah. Saya tahu. Dia nggak usah diviralkan. Udah, Bapak diem. Bapak jangan melanggar. Ini hak saya, melanggar Pak. apa? Hak saya ini. Melanggar apa saya? Bapak ngerti UP. Ketika tahu saya megang HP, sedang merekam, mereka langsung berbalik ke saya, langsung mencoba merampas, tangan saya ditarik gitu, tas saya ditarik, walaupun memang tidak ada yang terluka, tapi ya itu banyak sekali anggota Brimob di sana, belasan, dan saya sendiri di situ gitu. Saya takut sekali sebenarnya saat itu, cuma tetap saya coba untuk pertahankan handphone itu. Saya harap masukkan itu ke pakaian dalam gitu langsung, dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain setelah itu. Kekerasan juga dialami jurnalis IDN Times, Fani El Rahman. Dia dipukul dan diminta menghapus foto dan video rekamannya mengenai perlakuan keras polisi terhadap demonstran di sekitar flyover Sleepy, Jakarta Pusat. Tri Kurnia Yunianto, jurnalis Kata Data, juga mengalami perlakuan tak mengenakan saat meliput. Kurnia dikeroyok, dipukul dan ditendang oleh aparat dari Kesatuan Brimob Polri. Meski Kurnia telah menunjukkan ID pers dan menjelaskan sedang melakukan liputan, para pelaku tetap melakukan kekerasan. Tak hanya itu, polisi juga merampas ponsel Kurnia dan menghapus video yang terakhir kali direkamnya. Sebenarnya yang saya ambil mungkin sama kayak wartawan-wartawan lain ya, tentang cara polisi membubarkan massa dan kerusuhan kayak gitu. Aturan polisi menembakkan gas air mata itu ke atas, tapi kalau ini itu masih ke mendatar kayak gitu loh. Walaupun nggak mengenai massa, tapi menurut saya itu kalau terkena kerumunan orang bisa berakibat fatal kayak gitu. Sementara itu Febrian Ahmad, jurnalis Metro TV, juga mengalami kekerasan ketika mobil yang ditumpanginya dipukul dan dirusak massa. Akibatnya kaca mobil Metro TV bagian depan dan belakang serta kaca jendela pecah. Ini kondisi mobil kita setelah tadi lempari batu oleh massa, dan ketika posisinya sudah bolong seperti ini, itu ada massa yang melemparin gas air mata. Ini meledak di dalam, jadi itu yang bikin kita tadi oleng banget. Kekerasan juga dialami Haris Prabowo, jurnalis Tirto. Haris harus rela dipiting polisi saat meliput. Ia bahkan dituduh perusuh, kendati sudah menunjukkan kartu pers lalu diarak ke pos polisi. Jadi pas sudah nyampe gerbang DPR, baru ada beberapa teman-teman wartawan yang menyadari kalau itu saya. Ada beberapa wartawan yang teriakin saya, Haris, tolong ditolong segala macam. Akhirnya saya dibawa ke arah pos polisi, di situ udah ada mobil tahanan satu. Jelas banget itu tulisan mobil tahanan. Tadinya saya mau dimasukin ke mobil tahanan.
Pas saya datang itu pintu keadaan udah dibuka, saya udah mau disuruh masuk tapi saya nggak mau, saya nahan, nggak mau. Beberapa teman-teman wartawan lain juga bilang, mas ini maksudnya apa kok langsung ditahan segala macam. Fani Fitria, reporter Narasi TV juga mengalami hal serupa. Berakibat telepon genggamnya dirampas polisi dan belum dikembalikan hingga sekarang. Ia mengalami kekerasan fisik saat meliput aksi di sekitar flyover Sleepy. Atas kekerasan yang dialami, para jurnalis melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Sayangnya, hanya laporan Nibras Nada Nailufar dan Tri Kurnia Yunarto yang diterima dan terregistrasi pada tanggal 4 Oktober 2019. Dari 4 kasus kekerasan jurnalis yang diterima di Polda Metro Jaya cuma 2. Kami sangat menyayangkan tindakan atau kebijakan dari Polda Metro Jaya. Seharusnya aparat penegak hukum menerima semua laporan kasus kekerasan yang jelas itu adalah ada unsur pidananya. Tidak bisa tembang pilih misalnya dengan alasan kita duga ya, karena pelakunya diduga kuat adalah aparat penegak hukum dari kepolisian itu sendiri. Adapun laporan Haris dan Fani ditolak lantaran polisi kesulitan mengategorikan pasal atas perkaranya. Petugas yang menerima laporan berdalih hanya ada ruang konseling pidana umum dan khusus, sementara terkait pidana Undang-Undang Pers merasa tidak berwenang menangani. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan salah satu penghalangan aktivitas jurnalistik, yang tindakan tersebut adalah tindak pidana dalam Undang-Undang Pers, gitu. Dan seharusnya pihak kepolisian menerima laporan-laporan polisi tindakan penghalangan tersebut. Namun faktanya sampai saat ini laporan tersebut belum diterima. Kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia masih tergolong tinggi. Aji mencatat pada 2018 ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Jumlah itu lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 60 kasus. Kendati demikian, kekerasan terbanyak yang dialami jurnalis terjadi tahun 2016 lalu, yakni 81 kasus dan paling rendah 39 kasus pada tahun 2009. Terkait laporan kekerasan, polisi seharusnya bersikap tegas lantaran bertindak sebagai penegak hukum, bukan penafsir hukum. Dan tugas polisi bukanlah memutuskan benar atau salah, melainkan melakukan penyelidikan dan penyidikan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18 Undang-Undang Pers sangat jelas berbunyi bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja-kerja jurnalistik dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Karena itu, Aji Jakarta mengutuk keras segala kekerasan yang dilakukan terhadap jurnalis, baik oleh aparat maupun massa. Aji Jakarta juga mendesak polisi menangkap pelakunya, sekalipun itu anggota mereka sendiri. Tak hanya itu, Aji Jakarta berharap perusahaan media mengutamakan keamanan dan keselamatan jurnalisnya saat meliput aksi massa yang berpotensi ricuh. Termasuk meminta perusahaan media untuk aktif melaporkan penganiayaan yang dialami jurnalisnya ke polisi. Dalam meliput aksi demonstrasi yang berpotensi chaos, kami himbau kepada semua pimpinan media agar mengedepankan keselamatan jurnalisnya. Kita tahu kalau misalkan proses hukum itu akan panjang, memakan waktu, dan akan terus dipanggil untuk di BAP, kemudian diperiksa gitu ya. Dan dugaan saya, karena mindset korporasi adalah tidak mau menyulitkan gitu ya, tidak ingin dipersulit dengan proses-proses seperti itu, sehingga mereka membuat jalan pintas untuk tidak melanjutkan kasus kekerasannya. Padahal itu adalah salah satu celah untuk kekerasan bisa terjadi kembali.